Ya, di sini saya akan mengarsipkan apakah valuasi saham yang ditawarkan melalui IPO di bulan Januari 2023 ini ada yang lebih menarik. Yang lebih menarik tentunya yang lebih jauh lebih murah. Ini ada berapa nih? 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini akan dipublish sekitar bulan Januari. Sekarang di pertengahan Januari. Ini masih bisa di booking. Ini masih orange, ini masih bisa untuk di request pemesanan. Kalau yang sudah abu-abu berarti sudah close. Nah, ini saya akan tampilkan 8. Kemudian seperti biasa saya sudah membuat penilaian untuk saham-saham yang akan IPO mulai dari BMST sampai berapa saham tadi ya, 8. Nah, ini metode saya cuma sederhana: jumlah lembar saham, jumlah aset, jumlah hutang, equity, sales, laba terakhir, harga pasar, semuanya ini saya cari di prospektus. Ya, prospektusnya bisa di-download di sini. Kemudian dimasukkan angka-angkanya ke dalam Excel yang sudah saya sediakan. Saya menggunakan keadaan data di laporan keuangan itu sebelum ya, sebelum IPO. Kenapa sebelum IPO? Karena biar lebih fair, si perusahaan kita nilai sebelum dia mendapatkan dana segar. Jadi posisi sebelum IPO. Kira-kira di harga yang ditawarkan itu saya menggunakan harga yang maksimal. Yang maksimal ini, misalkan ini periode book buildingnya 140 sampai 180. Saya nanti digunakan di harga 180 asumsinya, pakai harga yang mahal. Nah, ini sudah saya hitung. Ini posisi di laporan keuangannya ya, saya tandain bulan Juni, berarti dia masih ada kekurangan sekitar 6 bulan lagi ke depan. Kemudian ini saya kalikan dengan 12, kemudian dibagi 6. Ini mencerminkan keadaan selama 1 tahun penuh, full year. Kalau yang aset tidak perlu, karena ini akun real, jadi hanya meneruskan. Nah, yang paling penting ini yang untuk diperbarui. Nah, ini jumlah-jumlah ini diperoleh dari sini dengan kata kunci ini ya. Kata kuncinya untuk mendapatkan jumlah lembar saham di sini dengan Ctrl F, kemudian kata kunci masukkan sebelum gitu. Nanti akan muncul jumlah lembar saham sebelum IPO. Ini kata kuncinya yang saya pakai. Ini sebelum. Kemudian yang kata kunci untuk mendapatkan jumlah aset, saya ketik kata kunci aset. Kemudian yang hutang ketik liabilitas, equity ketik ekuitas, sales ketik pendapatan, laba terakhir biasanya di bawahnya pendapatan atau penjualan. Ini akan ada dalam satu halaman biasanya. Nah, setelah dihitung ternyata dari 8 yang akan dipublish itu, ini tidak ada yang dijual dengan harga yang murah. Ini yang sudah saya tandain, ada BMSMT Bank Sumatera Utara. Dia dihargai dengan per 7,3, price book value nya 1,2, sedangkan ROE nya itu di angka 17%. Ternyata setelah di compare dengan perusahaan daerah yang lain seperti halnya Bank Jawa Barat, itu tidak jauh ya. Di BJBR itu pernya di keadaan sekarang tuh 5, kemudian ROE nya juga 17, sama tadi ROE nya juga 17, price book value nya, PBV nya ini ya, ini kalau di jasa utama berdasarkan book value nya, nilai book value nya, bukan price book value nya. Jadi kalau misalkan ini mau mendapatkan price book value, tinggal dibagi harga sahamnya sekarang. Harga sahamnya sekarang itu BJBR, lihat di sini aja ya. Harga sekarang untuk BJBR itu 1340. Jadi ini dibagi aja, 1340 dibagi 1340. Jadi 1 price book value-nya.
hampir mirip-mirip dengan yang ini. PMST juga ini 1,2 ditawarkannya dengan harga 510. Kemudian BJTM Bank Jawa Timur berapa? Bank Jawa Timur itu pernya 6,8, sedangkan BMST yang tadi ini diperoleh 7,3. Ya mahal dikit ya. Kemudian ROE-nya di sini return on equity-nya 14%, sementara yang BSMT itu ditawarkan 17%. Jadi hampir seimbang sebetulnya. Jadi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Ini mencerminkan dengan harga pasar perusahaan sejenis yang sudah melantai di bursa. Kemudian ada lagi nih Bank Jabar, Bank Jawa Timur. Kemudian ada lagi ya, satu lagi apa ya? Satu lagi BEX. BEX itu Bank Banten ya. Daerah Banten. Ini laporan keuangan ini nggak perlu dibandingkan lah ya, karena ini posisinya nggak bagus laporan keuangannya. Jadi seperti itu. BMST chip nih agak murah ya. Ini ROE-nya juga 16%. Yang menarik ini sebetulnya di ini nih, apa namanya, Halo. Halo perusahaan apa sih dia? Halo ini perusahaan kesehatan. Saya tidak terlalu tertarik di perusahaan kesehatan. Kemudian ada Hill ini lumayan juga 14,5. Ini kalau pernya 14 masih terbilang di atas rata-rata. Kita mencarinya di bawah 10. Kemudian dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya juga, rata-rata industrinya. Ini 14, cuma ini menariknya ROE-nya 40 ya. Kemudian DER-nya ini 2,6. Ini rata-rata DER-nya tinggi sekali ya. Kalau DER untuk bank ini nggak perlu dilihat ya, karena dia ada uang simpanan nasabah di situ, kan pasti DER-nya tinggi. Nah ini fast DER-nya kecil tapi ROE-nya juga kecil. Ini mahal. Ini yang saya abu-abu, tidak rekomendasi atau tidak di watchlist lah. Ini yang perlu di watchlist ini antara BMST, CHIP, Halo dan Hill itu ya. Nah ini ada nih Halo, tadi Halo perusahaan healthcare ya, healthcare. Kemudian yang CHIP ini perusahaan teknologi, lumayan juga nih, menarik, tapi price book value-nya mahal, tapi pernya kecil 56%. Rasio hutangnya 2,9, tinggi juga ini, di atas modalnya, di atas 1 kali modal. Kita mencarinya di bawah 1 modal, jadi modal 100 juta ya, kalau bisa hutangnya di bawah 100 juta, seperti itu. CHIP nih perusahaan teknologi. Nah ini masih mahal terbilangnya. Jadi antara tidak ada yang terlalu menarik banget untuk IPO di bulan Januari ini. Saham-saham ditawarkan di bulan Januari ini saya rasa pas lah, tidak begitu menggebu-gebu untuk bisa memesan di IPO. Biarkan aja, nanti mending dibeli perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa ya. Karena biasanya kalau IPO itu memang bisa hari pertama, meskipun mahal, hari pertama itu bisa terbang, tapi kalau misalkan dihargai mahal bisa jadi langsung turun gitu ya. Jadi spekulatif banget. Tapi kalau memang ada penawaran harga saham yang lebih murah, saya akan pesan gitu. Nah itu untuk yang bulan Januari ini pas aja lah, nggak ada yang perlu saya pesan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat saya sendiri. Ini saya arsipkan untuk kepentingan saya pribadi. Terima kasih.